Halo teman-teman, kembali lagi di Mata Channel. Gimana kabarnya hari ini? Saya harap baik-baik aja. Di video kali ini kita akan bahas alur cerita film yang berjudul Life Like, yang telah liris pada tahun 2019. Film ini bercerita tentang pasangan suami istri yang menyewa robot tampan. Robot ini bisa melakukan pekerjaan apa saja, mulai dari kerja kuli, masak, bersih-bersih, bahkan diajak kikuk-kikuk pun bisa. Oke, seperti apa ceritanya? Nggak usah lama-lama, kita intro dulu. Film dimulai dengan memperlihatkan pasangan muda yang bernama Sophie dan James. Mereka adalah sepasang suami istri yang baru saja menikah. Ketika sedang berciuman, James mendapat kabar ayahnya telah meninggal, dan sejak saat itulah James dan Sophie pindah ke rumah mewah milik ayahnya itu. Selain rumah mewah, James juga mewarisi pekerjaan ayahnya, namun sayangnya Sophie belum terbiasa dengan kehidupan mewah ini. Sophie tidak ingin ada pelayan atau pembantu yang melayaninya, meskipun pelayan tersebut bekerja dengan senang hati. Namun Sophie tetap tidak ingin ada orang lain selain mereka berdua. Akhirnya Sophie memecat semua pelayan yang ada di rumahnya, dengan memberikan gaji 2 tahun kepada mereka semua. James yang mengetahui hal tersebut, awalnya merasa kecewa terhadap Sophie, karena untuk rumah sebesar itu harus ada pembantu yang melayani mereka. Namun James hanya bisa nurut dan menerima apa yang istrinya inginkan. Setelah itu mereka pun kikuk-kikuk. Singkat cerita, ketika James sedang sibuk bekerja, Sophie menelepon karena membutuhkan bantuannya untuk menghidupkan sebuah mesin. Kemudian James memperbaiki mesin tersebut di malam harinya, namun ia tak mampu menghidupkannya kembali. Sophie yang masih belum terbiasa dengan lingkungan barunya, ditambah James yang selalu sibuk bekerja, akhirnya Sophie pun mulai mengeluh, padahal dia sendiri yang memecat semua pembantunya. Akhirnya James pergi ke sebuah perusahaan pengembang robot modern yang sama persis seperti manusia. Robot-robot tersebut nantinya akan disewakan kepada customer sebagai pelayan. Di sana James akan menyewa robot cantik ini, namun Sophie tidak setuju, karena robot tersebut terlihat cantik dan sempurna untuk dijadikan pelayan di rumahnya. Sophie takut dirinya akan cemburu kepada robot tersebut. Akhirnya mereka berdua sepakat untuk menyewa robot pria bernama Henry, untuk dijadikan pembantu di rumahnya. Pada awalnya tidak ada masalah apapun. Henry sebagai robot pelayan menyiapkan sarapan setiap pagi, dan memotong rumput seperti apa yang diperintahkan oleh majikannya. Ketika Sophie hendak memakai pakaian, tak disangka Henry ada di kamarnya. Sophie pun menyuruh Henry untuk keluar dari kamarnya. Sophie yang merasa tidak nyaman dengan Henry mulai mengeluh kepada James, sedangkan dia sangat sibuk dengan pekerjaannya, sehingga mereka berdua menjadi semakin renggang. Di tengah hubungan James dan Sophie sedang renggang, Sophie pun mulai dekat dengan Henry. Dirinya merasa kesepian, karena James sekarang jarang ada di rumah. Maka dari itu Sophie mencoba untuk lebih menghabiskan waktu dengan Henry. Ketika malam hari, Sophie terbangun karena mendengar sesuatu di luar rumahnya, dan ternyata Henry sedang tertidur di luar tanpa pakaian, dan dia berkata bahwa ia bermimpi menjadi manusia. Pada keesokan harinya James dan Sophie merasakan keanehan pada dirinya. Ia pun langsung menemui Julian, pemilik perusahaan robot tersebut. Julian mengatakan hal tersebut dikarenakan mereka terlalu mengembangkan emosional, memperlakukan Henry seperti manusia. Setelah pulang ke rumah, James menyalahkan Sophie, karena dirinya belakangan ini lebih dekat dengan Henry. Sophie lebih sering menghabiskan waktu di rumah dengan Henry, terutama ketika Sophie menyuruh Henry untuk membaca buku tentang emosi dan perasaan lalu membicarakannya bersama. Singkat cerita, setelah pulang kerja, James menemukan surat dari Sophie, namun surat tersebut sudah lama dibuat oleh Sophie untuk James, tepatnya ketika mereka awal-awal pindah ke rumah tersebut. Tapi James baru saja membaca surat itu berisi bahwa Sophie rindu kikuk-kikuk bersama James. Setelah itu James berinisiatif memasang lilin di kamarnya untuk mengajak melakukan adegan kikuk-kikuk.
namun Shopee ternyata menolaknya. Esok harinya James sangat kacau dengan pekerjaannya, sedangkan Shopee lagi asik-asik ngobrol dengan Henry. Henry mengatakan bahwa ia telah merasakan emosi dalam dirinya, juga merasa bahwa dirinya diprogram untuk membuat Shopee bahagia. Henry salah paham dengan arti tersebut, sehingga nanti dia akan melayani Shopee dan James tanpa batasan sama sekali, termasuk kikuk-kikuk dengan majikannya. Saat ini Shopee pun mulai menyukai Henry, sampai-sampai Shopee bermimpi sedang kikuk-kikuk bersama Henry. Ketika James sedang bekerja, Shopee sengaja membuka pintu kamarnya, lalu Shopee mendesah di kasur agar Henry dapat mendengar desahan itu. Ketika sudah puas, Shopee keluar, dan melihat Henry yang baru saja memperhatikannya. Shopee pun meminta Henry untuk menemaninya berenang, dan ternyata James belum pergi bekerja, dan ia merasa cemburu melihat kedekatan Henry dan Shopee. James pun pergi berkonsultasi kepada Julian mengenai masalah Henry. Julian mengatakan bahwa tingkah laku Henry akan menyesuaikan dengan apa yang majikannya inginkan. Jadi kalau Shopee suka kepada Henry, Henry juga akan suka kepada Shopee. Kemudian James menyuruh Henry untuk tidak berinteraksi dengan Shopee, namun Henry mengadu kepada Shopee. Yang akhirnya James dan Shopee berdebat lagi. Shopee pun pergi meninggalkan rumah untuk beberapa hari. Kini tinggallah James dan Henry berdua. Saat James minta pisau cukurnya kepada Henry, Henry datang dan menjelaskan tentang dirinya, yang hanya ingin membahagiakan mereka berdua. Ketika Henry mencukur jenggotnya, Henry tiba-tiba semakin mendekat dan langsung mencium James. James yang tak dapat jatah tadi malam, langsung melampiaskannya kepada Henry, dan terjadilah pertarungan adu pedang samurai. Esok harinya James seperti tak mengingat kejadian semalam. Ia mengira bahwa itu hanyalah mimpi, jadi dia langsung pergi ke kantornya. Kemudian James mengajak Shopee untuk balikan, namun Shopee masih belum bisa menerima James kembali. Ternyata diam-diam Shopee selalu pulang saat James pergi kerja, hanya untuk bertemu dengan Henry lalu kikuk-kikuk. Ketika Henry mengucapkan kata I love you, Shopee pun langsung kaget. Karena seharusnya robot tidak diprogram untuk mencintai majikannya, namun Henry dengan polosnya mengatakan bahwa dirinya hanya ingin membahagiakan majikannya. Maka dari itu, Henry mengekspresikan dengan mengucapkan kata I love you kepada Shopee. Jadi kini Henry sudah melewati batas. Lalu ketika James pulang, ia mendapati Shopee yang sedang duduk dekat perapian. Lalu Shopee pun bilang bahwa Henry telah menciumnya. James pun merasa kecewa dengan Shopee, karena sebenarnya Henry akan melakukan apa yang majikannya inginkan. Dan ketika Henry mencium Shopee, maka itu yang diinginkan oleh Shopee. James pun mendatangi Henry dan langsung menonjoknya, lalu mencabut charger Henry. Jadi Henry kini tidak bisa bangun. Besok harinya mereka menunggu kedatangan Julian, tapi Henry belum juga terbangun dari tempat chargernya. Karena terlalu lama menunggu, James pun pergi bekerja. Tiba-tiba datanglah Henry, yang menanyakan mengapa kau mencabut chargerku, apa yang salah dengan diriku. Ia juga menjelaskan bahwa dirinya diprogram hanya untuk membahagiakan James dan Shopee, maka dari itulah dirinya melakukan apa yang majikannya inginkan. Henry juga memberitahu Shopee tentang peristiwa adu pedang samurai yang dilakukannya bersama James. Tak lama kemudian, Julian pun datang, namun Shopee harus pergi menemui James ke tempat kerjanya. Di sini kita mendapat sebuah keanehan, yaitu pada memar di wajah Henry. Setelah ditonjok oleh James, seharusnya robot tidak mungkin memar seperti itu. Julian pun menghampiri Henry, dan memerintahkannya untuk pergi ke tempatnya. Namun Henry telah sadar bahwa Julian selama ini telah membohonginya. Sin kembali ke Shopee, yang marah karena James telah main pedang sama Henry. Namun ia menjelaskan bahwa ia melakukan hal itu karena semalam ditolak ketika minta jatah week-week kepada Shopee. Akhirnya ia melampiaskan kepada Henry. Nah, karena telah sama-sama melakukan kesalahan, akhirnya mereka pun baikan. Ketika mereka pulang ke rumah, mereka dikejutkan dengan Henry yang berada di luar tanpa menggunakan pakaian. Henry telah menyadari bahwa selama ini dirinya adalah manusia. Julian sudah membohongi Henry dan seluruh robot palsu yang ada di perusahaannya. Julian mengadopsi bayi dan mendidik mereka menjadi robot, dari sejak bayi hingga menjadi dewasa, dan tentunya hanya untuk bisnis. Akhirnya perusahaan Julian pun terbongkar dan akan disita, dan mengevakuasi seluruh manusia yang dijadikan robot di sana. Mereka harus mendapat bimbingan lagi, karena otak mereka telah dicuci oleh Julian.
Ketika James dan Sophie, serta dua orang anggota kembali ke rumah untuk mencari Henry, ternyata dua anggota ini langsung ditembak mati oleh Julian. Julian mengatakan bahwa telah menghancurkan bisnis yang telah ia bangun dari dulu bersama ayahnya. Ia juga menceritakan asal-usul Henry, yang tadinya adalah bayi yang terbuang dengan penuh luka memar, hingga akhirnya diadopsi oleh Julian untuk dijadikan robot palsu. Saat Julian ingin menembak Sophie dan James, tiba-tiba Henry datang dan langsung membunuh Julian. Kemudian Henry mengambil pisau dan membelah perutnya, karena ia ingin membuktikan bahwa dirinya adalah seorang manusia. Henry pun menjadi sekarat, lalu langsung meminta maaf pada James dan Sophie karena telah menghancurkan rumah tangga mereka. Namun mereka bilang kamu mengajarkan untuk saling menyayangi dan menerima kekurangan masing-masing. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menyimak. Like jika kalian suka dan bantu subscribe agar channel ini berkembang.